Buat lo yang masih bingung gimana caranya naik MRT di Singapura, apalagi buat lo yang pertama kali nih ke Singapura, gimana sih cara naik MRT, bayarnya gimana, bisa nggak sih pakai kartu debit Indonesia? Well, welcome to Evans Travel Guide. Di video kali ini gue bakal kasih tahu cara lengkap ya, detail step by step naik MRT di Singapura dengan mudah. Plus tips pakai kartu debit Indonesia di luar negeri buat public transport. Oke, let's start. Halo travelers, Evan di sini. Buat lo yang belum tahu, di channel ini gue bakal sharing banyak soal tips dan trik traveling ke luar negeri yang lengkap, detail, beserta dengan resource yang bisa lo baca dan download. Gue bersyukur banget punya privilege untuk bisa traveling ke luar negeri setiap beberapa bulan sekali. Biasanya gue akan traveling ke beberapa negara di luar negeri dengan tujuan supaya kita sebagai WNI, warga negara Indonesia, itu bisa kenal sama negara-negara lain di luar Indonesia. Supaya lo bisa planning dengan baik, dan yang paling penting supaya lo bisa menghindari masalah di luar negeri. Akhir kata, gue Evan dan selamat datang di Evan Travel Guide. Oke, enjoy. தமைப்புடன் ஒருங்கிணைப்பதற்கான பணிகள் நடைபெற்று Pertama, apa itu MRT? MRT adalah singkatan dari Mass Rapid Transit, alias sistem kereta yang bisa membawa orang banyak, terus habis itu berhenti terus ya. Jadi jarak pendek, jarak jauh juga bisa, dan menghubungkan berbagai daerah di Singapura. MRT ini punya beberapa line ya. Ada line North South Line, East West Line, Circle Line, dan Downtown Line, dan ini dibedain pakai warna-warna. Sebagai turis harusnya kita hampir bakal pakai semua warna karena MRT ini saling bersimpangan dan berdekatan sekaligus juga dengan destinasi-destinasi wisata. Dan kalau lu ke destinasi wisata di Singapura, hampir semua itu dekat stasiun MRT, tinggal jalan. Jadi jalannya biasanya di bawah 1 kilo sih, paling 300-500 meter. Jadi memang harus banyak jalan kaki. Tapi ini bakal worth it sih karena ya fasilitasnya bagus dan enak dilihat juga. Keretanya datang tiap berapa menit? Well, keretanya datang setiap 3-5 menit. Jadi nggak usah khawatir bakal nunggu lama atau nggak usah buru-buru karena takut ketinggalan kereta gitu ya. Frekuensinya sangat tinggi apalagi di jam sibuk. Jadi sangat praktis buat lo yang mau keliling kota. Harganya berapa? Untuk pembayaran tarifnya itu kalau nggak salah sih sekitar 5.000 sampai 35.000 gitu kayaknya ya. Jadi dari 0,5 Singapura dollar sampai dengan kayaknya 3,5 Singapura dollar gitu. Jadi lumayan murah. Rata-rata mungkin ya sekitar 10 sampai 15.000 per naik, tergantung seberapa jauh lo berpergian. Pastikan lo punya saldo yang cukup ya di kartu debit yang lo bawa. Nah, jadi ini bisa pakai kartu debit Indonesia ya. Jadi sekali lagi lo bisa pakai kartu debit yang lo bawa dari Indonesia. Selama syaratnya adalah kartunya ada logo contactless-nya yang kayak WiFi ini, 3 garis melengkung ini, dan ada logo Mastercard atau Visa-nya. Contohnya kayak kartu Blue Debit yang gue pegang ini. Dan ini bisa langsung kita pakai, yang penting ada saldonya gitu. Bahkan si kartunya ini saking canggihnya, saking terintegrasinya si Blue Debit ini, itu lu bisa tap in ini ke tempat pengisian kartu e-money di sana, namanya EasyLink ya. Ke tempat pengisian EasyLink lu tap nih kartunya, itu bakal keluar history transaksi lu. Jadi keren banget. Jadi bisa ngelihat lu udah habis berapa aja ketika naik public transport di Singapura. Jadi gue sangat menyarankan untuk pakai Blue Debit aja dari Indonesia. Untuk kenapanya nanti gue bahas ya. Dan metode-metode pembayaran lain yang bisa lo pakai juga. Nah, terus sekarang cara naik MRT-nya gimana? Nah, sebelum naik MRT, pastiin aja kita punya kartu Blue Debit Mastercard contactless yang udah terisi saldo. Jadi jangan sampai nol banget. Misal saldonya 500.000 lah. Nah, itu aman. Nah, kalau udah punya saldo, siapin juga Google Maps buat ngebantu navigasi. Nah, jadi yang pertama yang harus lo lakuin sebelum naik MRT adalah cek rutenya dulu. Jadi sebelum masuk, cek dulu lu mau ke daerah mana. Jadi misalnya lu mau ke Mustafa Center dah. Nah, lu cari di Google Maps untuk navigasi, terus lu klik direction, lu klik yang public transport. Biasanya Google Maps akan ngasih tahu lu bisa naik bus, lu bisa naik kereta gitu. Nah, silakan pilih yang opsi MRT. Jadi dari sana lu bisa tahu line mana yang harus lu ambil dan berapa lama waktu perjalanannya. Bahkan Google Maps juga bisa ngedetek ya gerbong mana yang paling dekat sama pintu exit, gerbong kereta mana yang lagi penuh. Jadi ini sangat penting diperhatikan ya kalau lagi rush hour. Sedikit sih orang yang gue lihat tahu tentang hal ini. Jadi ada loh, lu bisa lihat ya seberapa penuh gerbongnya, seberapa dekat sama pintu exitnya, dan lebih enak tuh naiknya di gerbong mana gitu. Nah, itu jadi enak banget. Dan selain di Google Maps ada juga peta di stasiun MRT-nya. Jadi kayak lu bisa cek lu mau ke tujuan stasiun mana, lu bisa cek dulu sebelum masuk ke kereta. Oh, ini tujuannya ke sini. Jangan khawatir untuk kesasar karena tanda-tandanya udah jelas, dan di sana tuh jarang ada petugas sih. Dibandingkan di Indonesia tuh lebih banyak di Indonesia ya petugasnya. Jadi kalau mau nanya tuh mungkin
kan gak segampang itu ya kalau di Singapura. Tapi tanda-tandanya udah jelas. Yang penting sebelum berangkat baca dulu Google Maps-nya. Nah, setelah masuk ke stasiun lo harus tap in. Ini adalah cara tap in ya. Kalau udah paham rencana perjalanannya, setelah sampai di stasiun MRT, cari gate masuk dengan tanda entry atau biasanya warnanya hijau. Nah, tap kartu Blue Debit Mastercard lo di sensornya. Sensornya tuh ada di bagian atas. Setelah tap in dan masuk, lo bisa cari kereta yang sesuai. Nah, di sini kadang-kadang orang bingung. Biasa kan ada 2 peron nih, ada dua jalur. Masuk yang kiri apa yang kanan gitu. Di setiap stasiun biasanya ada beberapa line. Jadi kayak misalnya stasiun Bugis tuh, seingat gue tuh ada 3 line. Ada yang hijau, ada yang biru, ada yang oranye. Nah, itu jadi jangan lupa lihat sign-nya. Kalau memang lu mau ke line yang hijau ya ke line yang hijau gitu ya. Jadi jangan sampai salah warna. Dan cek lagi sebelum masuk kereta, ini keretanya bakal nyampe ke stasiun yang lu tuju nggak. Nah, kalau misalnya lu udah tahu keretanya yang mana, tinggal nunggu deh, ya kan? Warga Singapura tuh biasanya lumayan rapi kalau lagi nunggu kereta, jadi ya ngantri aja sih dan sesuai dengan garis-garis yang ada di bawah. Terus kalau misalnya lu udah naik kereta, ya nanti lu bisa lihat ya ada udah nyampe stasiun mana. Seringkali juga ada pengumuman lewat suara ya. Ada juga lu bisa lihat di atas pintunya tuh ini keretanya udah nyampe mana. Nah, kalau misalnya udah nyampe stasiun yang lu tuju, lu bisa keluar. Kalau udah nyampe stasiun tujuan, cara tap outnya gimana? Sebelum tap out, itu jangan lupa lu cek dulu Google Maps-nya. Terus lihat kira-kira lu exit di gate apa. Biasanya gate itu ada dalam bentuk abjad. Ada gate A, gate B, dan seterusnya. Kalau lu udah tahu exitnya di gate apa, tinggal ikutin aja petunjuk ke gate tersebut. Nah, ini yang menarik dan seringkali orang Indonesia tuh salah. Jadi orang Indonesia tuh suka nggak ngelihat gate-nya naiknya di mana gitu. Jadi ketika naik ke atas, lah kok jauh dari tempat tujuan gua gitu. Nah, itu makanya jangan sampai salah keluar. Karena kalau salah keluar, ya itu nanti lu bakal kesasar bisa jadi. Atau malah jadi jauh harus jalan 1 kilo misalnya. Ya, jadi selalu ikutin petunjuk ke arah gate tersebut. Kalau udah ketemu pintu pembayaran, tinggal tap Blue Debit ke pintu keluar. Pintu akan terbuka dan saldo akan otomatis terpotong. Nah, opsi pembayaran lain sebenarnya bisa ya. Selain pakai Blue Debit, lu juga bisa pakai opsi lain. Contohnya opsi Singapore Tourist Pass. Nah, Singapore Tourist Pass ini buat lu yang mau keliling-keliling nih ya, khusus turis yang bisa lu pakai buat naik transportasi umum tanpa batas. Jadi biasanya buat 1, 2, atau 3 hari. Ini ideal buat turis yang mau eksplor banyak tempat dalam waktu singkat. Nah, gue juga udah ada video tentang itinerary ke Singapura ya. Sebenarnya gue nggak menyarankan Singapore Tourist Pass untuk turis-turis Indonesia. Karena rata-rata kan turis Indonesia ya sering banget ya. Nggak terbiasa jalan kaki juga. Nah, itu disarankan gak usah belilah Singapore Tourist Pass. Karena lu juga bakal kecapean duluan, nggak bakal worth it. Kecuali kalau lu suka jalan kaki kayak gue, itu bakal asik sih beli Singapore Tourist Pass. Dan sangat disarankan belinya yang 3 hari aja. Karena lebih murah daripada yang 1 hari. Kalau 1 hari mendingan pakai Blue Debit aja. Yang kedua adalah EasyLink. Nah, EasyLink ini kayak e-money-nya Singapura, kayak kartu flash lah. Tapi menurut gue juga nggak terlalu recommended. Kenapa nggak recommended untuk beli? Basically ya karena nggak ada untungnya sih dan nggak ada bedanya antara EasyLink ini dengan kartu contactless kayak Blue Debit ya kan. Dari segi harga penggunaan semuanya sama. Bahkan jatuhnya malah ribetin diri sendiri kalau lo beli EasyLink. Karena lo harus isi ulang dan isi ulangnya tuh harus pakai cash sih. Gue beberapa kali gue nyoba isi ulang pakai kartu kredit dari Indonesia itu nggak bisa. Jadi kayak daripada isi ulang terus harus dihabisin lagi kan duitnya. Mendingan lo pakai Blue Debit aja sih. Itu udah jelas duitnya dari tabungan lo. Kalau lo belanja juga jelas nanti pengeluarannya di satu aplikasi. Nah, itu dia adalah cara naik MRT di Singapura. Gampang kan? Buat lebih lengkapnya lo bisa cek di blog Live Travel Guide yang udah gue taruh di deskripsi. Lo juga bisa download worksheet yang udah kita bikin secara gratis tentang transportasi di Singapura. Kita juga nyediain worksheet lengkap yang bisa lo akses dengan hanya bayar 50.000 aja. Isinya udah lengkap banget dari itinerary, destinasi, cara pakai public transport, dan lain-lain. Lengkap banget lah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat tips panduan travel lainnya. Dan jangan lupa dibeli worksheetnya sebelum harganya nanti gua naikin. Oke? See you in the next video. Bye-bye.